amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan hati seorang mukmin bisa mencintai nabinya, bisa mengikuti nabinya, dan bisa mengidolakan nabinya. Dan mudah-mudahan rasa cinta yang Allah berikan di dalam hati kita ini juga berbuah hasil kepada orang-orang sekitar kita, insyaallah. Dan rasa cinta yang Allah berikan dalam hati kita ini mudah-mudahan membawa rasa artian kasih sayang yang diajarkan oleh Rasulullah kepada makhluk dan alam semesta, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita cerita tapi mudah-mudahan berkahnya banyak. Sedikit kita bahas tentang Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, tapi mudah-mudahan ceritanya selalu mengenang dan terkenang dalam pikiran kita dan mendarah daging sehingga kita punya kecintaan mirip-mirip dengan kecintaannya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib ini dikatakan lahirnya beliau setelah Rasulullah SAW 20 tahun umur Rasulullah, baru Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib ini lahir. Sayyidina Ja'far ini anaknya Sayyidina Abi Thalib, kakaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan dalam riwayat beliau termasuk orang yang pertama masuk Islam atau rombongan sebelum adanya rapat atau dakwah secara diam-diam di rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Sayyidina Ja'far sudah terlebih dahulu masuk Islam, yang sampai kita pernah bahas cerita ayahnya, bahwasanya ayahnya ini perintahkan Sayyidina Ja'far untuk sholat di belakangnya Rasulullah, sholat di sebelah kirinya. Kenapa? Karena Rasulullah sholat yang di sebelah kanannya Sayyidina Ali, maka ayahnya perintahkan sang anak Ja'far bin Abi Thalib untuk sholat di bagian kirinya, sekaligus menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari awal sudah Islam, dan dikatakan ini termasuk yang kedua orang yang masuk Islam adalah Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Jadi kalau kita banyak mendengar siapa sih yang pertama kali masuk Islam di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini perbedaan ada di antara para ulama. Tetapi kalau kita mau cari perbedaannya, kita bagi-bagi, maka lebih enak. Wanita yang pertama memeluk agama Islam adalah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha, Siti Khadijah. Dari kalangan wanita yang pertama kali Islam, Siti Khadijah. Dari kalangan remaja yang pertama kali Islam adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan pemuda yang pertama kali masuk Islam adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini semuanya perbedaan ulama ada. Ada yang mengatakan Sayyidina Abu Bakar terlebih dahulu, ada yang mengatakan Siti Khadijah terlebih dahulu, ada yang mengatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib terlebih dahulu. Ini perbedaan yang tidak sedikit pun mengurangi kemuliaan mereka, orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Maka Sayyidina Ja'far termasuk orang yang pertama, dan ini salah satu pemimpin atau orang yang diutus oleh Rasulullah SAW ke Habasyah, Ethiopia, untuk karena tekanan umat Islam begitu hebat dan kuat dari orang-orang kafir Quraisy, maka Rasulullah meminta beberapa orang-orang Islam di kota Mekah untuk hijrah ke kota Habasyah. Kenapa? Rasulullah katakan bahwasanya di Habasyah rajanya raja yang adil dan rajanya raja yang baik. Dan Rasulullah pernah mendoakan rajanya, namanya Raja Najasyi. Najasyi rajanya Ethiopia kala tersebut, dan menyambut umat Islam yang datang dari kota Mekah karena tekanan yang begitu kuat dari orang-orang kafir Quraisy. Ketika datang rombongan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, ini Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib baru masuk Islam, baru memulai agama Islam. Tapi Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib juga baru pengantin baru kala tersebut. Sudah diutus sama Nabi Muhammad hijrah. Maka istrinya pun ini menjadi cerita yang sangat luar biasa. Sayyidah Asma binti Umais. Ini juga cerita yang sangat luar biasa. Wanita yang luar biasa menjadi wanita yang pantas atau paling baik untuk kita bawakan ceritanya ke wanita-wanita muslimat zaman now. Cerita Siti Khadijah, cerita Siti Fatimah,
Cerita Sayyidah Asma bintu Umais. Ini yang paling bagus dikenal sama para wanita zaman sekarang. Ini lebih bagus karena menjadi contoh hidup bagaimana berjuang untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengantin baru jalan subhanallah luar biasa. Capeknya dan membawa pasukan. Tapi Sayyidina Ja'far ini dia nggak mau ketinggalan apa ilmunya Nabi Muhammad. Dia belajar, ya Rasulullah, nanti saya kalau jalan salatnya bagaimana? Makannya bagaimana? Saya tidurnya bagaimana? Jaga rombongan seperti apa? Nanti kita cari nafkahnya bagaimana? Semua ditanya secara detail sama Sayyidina Ja'far karena Sayyidina Ja'far orang yang sangat cerdas. Saking cerdasnya dia tidak mau waktunya lewat tanpa mengikuti Nabi Muhammad SAW. Walaupun jaraknya secara logika Madinah sama Ethiopia jauh, Mekah dan Madinah itu secara logika dan jarak jauh, tapi mereka punya kedekatan ruh yang sangat luar biasa. Kedekatan ruh itu yang menjanjikan, dan kedekatan ruh itu yang membuat kita yang hidup di zaman sekarang tidak merasa jauh dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Hubungan batin kita dengan batin Nabi Muhammad yang mungkin sekarang belum baik, mungkin sekarang belum harmonis, mungkin sekarang belum dekat karena masih banyaknya dosa yang kita lakukan. Tapi insya Allah di malam hari ini, di malam Jumat ini sebelum keluar majelis, Allah pererat lagi, Allah kuatkan lagi hubungan roh kita dengan rohnya Nabi Muhammad SAW, insya Allah. Dan kita nggak kumpul di sini kecuali pengen punya hubungan yang kuat sama Nabi Muhammad. Dan kita nggak bikin agenda setiap malam Jumat kajian terkecuali pengen punya hubungan yang kuat sama Nabi Muhammad. Kita nggak pengen ada bangunan yang lantainya tinggi, bangunan kaligrafinya segala macam dengan biaya yang besar. Nggak, ini semuanya bukan untuk dibilang keren sama orang lain, nggak. Tapi pengen punya hubungan roh sama Nabi Muhammad. Nggak ada yang lain. Tujuan kita pakai sosial media dakwah bukan pengen di like, subscribe doang, nggak. Tujuan kita pengen dekat ruhnya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib nggak mau ketinggalan hari-harinya, maunya diajarin sama sang kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam perjalanan pun dalam riwayat anak yang pertama lahir di dalam hijrahnya Islam adalah anaknya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib yang bernama Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Anak yang lahir di kota Habasyah. Maka sampainya Ja'far ini di Najasyi, di Habasa, di Ethiopia, beliau pun disambut sama sang raja. Dan sang raja ternyata orang yang menganut agama Nasrani, ahlul kitab, yang membaca kitab Injil. Ternyata raja yang membaca kitab Injil dari zaman dahulu ketika Nabi Muhammad disiksa dan dicegah dakwahnya, ternyata orang-orang Nasrani di Ethiopia itu menyambut baik dakwahnya Nabi Muhammad. Karena ahlul kitab, orang yang berpegang teguh dengan kitab yang suci, kitab Injil, membawa agama samawi, agama yang dari langit, yang datangnya dari Allah, tidak akan pernah melakukan kejahatan atau menghinakan wanita atau menzalimi seseorang manapun. Agama tidak akan pernah mengajarkan kita merendahkan dan menghina manusia. Itu sudah diajarkan oleh Raja Najasyi. Dan Raja Najasyi mengetahui apa yang tersebut dalam kitab sucinya, bahwasanya di akhir nanti akan ada nabi penutup kenabian yang datang dan namanya Ahmad. Najasyi ini sudah tahu, maka dia menyambut Abu Thalib dengan keadaan yang luar biasa disambutnya. Tidak lama pun ada rombongan Amr bin As, waktu itu belum Islam, kemudian menjadi Islam, menjadi sahabatnya Rasulullah. Ini rombongan dia datang tiba-tiba ke Najasyi juga, ke Ethiopia, berangkat dari Mekah. Tujuannya apa? Biar raja tolak ini orang penipu, ini orang dusta, ini orang wah, ini orang kurang ajar. Pokoknya dihasut rajanya. Tapi raja, yang namanya raja itu pinter. Raja tuh gak gampang diadu domba. Raja tuh punya penasehat juga orang-orang jenius. Gak denger omongan orang, bro, ente jangan terima dia hati-hati, nanti pencuri, nanti ini segala macam. Raja gak langsung, oh begitu, kurang ajar, nanti ketemu saya pukul. Enggak, itu bukan sifat raja. Tapi itu sifat manusia yang imannya lemah dan dekat sama setan. Tapi kalau orang yang baik, orang yang imannya kuat, orang yang akalnya jenius, kalau dapat omongan pihak ketiga ngomongin, bro, kayaknya ente ada masalah sama Fulan bin Fulan ya. Ente dikasih tahu ente nama ente jelek, dijelek-jelekin, ente diomongin, ente dibikin begini, ente dibikin begini. Kalau orang yang pintar,
Kalau orang yang cerdas, kalau orang yang imannya kuat, ente ini saya punya teman atau setan? Kalau seandainya ente teman saya, kabar buruk ente nggak akan sampaikan ke saya. Tapi justru ente damaikan saya sama orang yang lagi bermusuhan. Tapi kalau setan, pasti pengen kita musuhan sama teman. Jadi kalau nanti ada yang datang tiba-tiba kasih kabar jelek sama ente, tujuannya untuk ngadu domba, kita bilang ente teman saya atau cek dulu kakinya nyentuh tanah atau tidak. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi yang begini ini zaman dulu, zamannya Raja Najasyi dulu ada. Yang begitu, yang panas-panaskan suasana biar dia dapat pukul kah, dapat bunuh kah, dapat penjara kah. Itu zaman dulu, zaman sekarang nggak ada kan? Ada. Insya Allah setelah pengajian nggak ada lagi yang begitu. Amin. Insya Allah antum-antum juga orang-orang yang nggak gampang terprovokasi sama orang lain. Insya Allah. Amin. Insya Allah antum, keluarga antum, teman antum, sahabat antum, siapapun yang dekat sama ente orang semuanya, hatinya dijadikan hati yang penuh sama cinta sama makhluknya Allah, sehingga nggak ada tempat untuk benci dan marah sama makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Aminnya diaminkan, cari cara untuk biar hati ini bersih pun dijalankan. Jangan amin, 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 masih lihat aja handphone Instagram dia lah. Enggak. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka Sayyidina Ja'far ini dia teguh, dia berjalan dengan perintahnya Nabi Muhammad, dan ini yang menyebabkan perilaku, sikap, ucapan, pandangan, cara tidur, cara duduk, cara bergaul, cara merawat, cara melindungi wanita-wanita orang-orang Mekah yang dibawa sama Sayyidina Ja'far. Dan juga di situ ada Sayyidina Uthman bin Affan yang selalu menangis ketika membaca Al-Quran. Ini yang membuat Raja Habasyi di dalam riwayat beliau masuk Islam. Maka Sayyidina Ja'far ini perjalanan lagi cinta-cintanya sama seseorang, tiba-tiba diutus di waktu yang sangat lama. Setelah diutus lama baru ada perintah ketemu sama Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Itu jarak dari beliau pertama kali meninggalkan Mekah ke Ethiopia sampai ketemu sama Nabi Muhammad di Madinah, jaraknya 14 tahun. Dan Nabi Muhammad pun rindunya luar biasa sama Sayyidina Ja'far. Begitu ketemu sama Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, ini sedang Fathul Khaybar. Kita akan cerita nanti Fathul Khaybar itu apa. Dalam keadaan umat Islam baru mendapatkan terbuka jalan Islam yang sangat luar biasa, maka datang juga rombongan Sayyidina Ja'far. Rasulullah mengatakan, saya ini bingung, senangnya yang mana? Senangnya Islam makin berkembang atau senangnya ketemu sama Sayyidina Ja'far? Sampai Sayyidina Ja'far itu, ini yang dikatakan sanadnya ahli thariqah atau orang yang biasa wiridan dengan thariqah, itu yang kalau ada la ilaha illallah goyang, ada yang diam, ada yang maju ke depan, ada yang pala macam-macam, itu dikatakan itu ngambil sanad riwayat sampai kepada bagaimana Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib ketika ruhnya nggak sabar dan nggak bisa diam ketika dikatakan sama Rasulullah, ya Ja'far, ente wahai Ja'far mirip banget wajahnya, perawakannya, tubuhnya sama sifat mirip banget sama saya. Bangganya Sayyidina Ja'far, senangnya Sayyidina Ja'far sampai dia nggak bisa tahan badannya ini digemeter sambil digoyang-goyang karena ruhnya begitu bahagia dan senang. Kalau ruh ketika sakit pun dia nggak akan bisa diam, goyang. Makanya banyak orang sakaratul maut ketika dicabut nyawa, badannya ikut goyang. Kadang suara teriak naudzubillah, kadang matanya ke atas, kadang hal yang menakutkan naudzubillah. Tapi kita sudah selalu doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Mudah-mudahan kita dicabut nyawanya dalam keadaan husnul khatimah. Begitu roh dicabut pun sakit, begitu roh mendapatkan kebahagiaan, roh pun nggak bisa diam dan akhirnya pun goyang. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib dikatakan mirip sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Singkat cerita, begitu sampai di Madinah ketemu sama Nabi Muhammad, tidak lama kemudian diutus menjadi memegang bendera panji Islam di perang Mu'tah. Ini perang Mu'tah yang kita akan bawa ceritanya enak banget. Perang Mu'tah ini perang umat Islam melawan Romawi dan Nasrani dari kalangan Arab juga. Umat-umat Nasrani, Yahudi dari kalangan Arab dan pasukan Romawi, Rum. Yang itu peperangannya sekarang ini ada di Jordania.
Jordania itu negara banyak para sahabat, banyak para wali, banyak para ulama yang ada di Jordania. Di Jordania tersebut yang dikatakan ini perang Mu'tah, itu pasukan Islam. Ini hal yang sangat luar biasa. Di dalam riwayat bahwasanya Rasulullah menyampaikan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW, bahwasanya yang pertama memegang bendera ini Abdullah bin Rawahah. Rasulullah menyampaikan sebelum mereka berangkat, nanti yang pegang bendera Abdullah bin Rawahah. Kalau Abdullah bin Rawahah gugur, nanti yang pegang bendera adalah Sayyidina Ja'far. Nanti kalau ini yang pegang bendera siapa lagi? Kemudian nanti baru Sayyidina Khalid bin Walid terakhir yang pegang pasukan kendali. Yang megang kendali pasukan Sayyidina Khalid bin Walid. Maka singkat cerita, pasukan Islam kala tersebut jumlahnya 3.000. Masya Allah. 3.000 senjata udah lumayan keren. Senjata udah cakep. Tapi ngelawan pasukan Romania, pasukan Rum. Berapa jumlah mereka? 200.000. 3.000 lawan 200.000. Mau senjatanya keren seperti apa, tapi Rom, siapa yang nggak tahu pasukan Rom zaman dahulu? Keren-kerennya pasukan yang tidak ada sejarah pernah mengalahkan pasukannya Rom. Pasukannya keren-keren, kalau pakaian perang tuh cakep-cakep, panahnya juga kayunya bagus-bagus, ujung tombaknya lancip beneran. Biasanya pakai gurindanya yang mahal dia, mereknya yang bagus. Pakaian perangnya pun kelihatan mahal, gagah-gagah kuda-kudanya. Pasukannya gagah-gagah. Udah dari sebelum perang ini, sebelum perang, pasukan Rom ini sombong hati. Ah, yang begini modelnya 3.000 kita orang biasa lawan banyak-banyak, baru dilawan sekarang sama yang 3.000. Ini meremehkan sekali. Sudah kita habiskan semua sekalian rata, kita keluarkan 100.000. Orang-orang Arab yang Nasrani, yang tidak suka sama Islam dari Yahudinya, mereka kasih tambah pasukan dengan pasukan yang hebat-hebat. Kita keluarkan algojo kita. 100.000 juga. Jadi 200.000 lawan 3.000. Kalau dulu ada judi online, kira-kira milih mana tuh? Udah, singkat cerita 3.000 lawan 200.000. Begitu mulai perang, mereka ngelihat ini dia kaget, terkejut, dan salah satu yang membuat pasukan Romania yang 200.000 ini takut nih gara-gara apa? Pasukan Islam semuanya megang siwak. Dibilang, weh, kayu aja dimakan ini. Apalagi kita, orang-orang di perang Badar pun seperti itu. Jumlahnya selalu dikit, lawannya yang banyak. Itu berapa banding berapa? 3.000 sama 200. Ya Allah, ini pasukan ngeremehin, tapi yang di depannya semuanya megang siwak. Dengan dia semangat, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Betul-betul mengeluarkan kalimat la ilaha illallah dan Allahu Akbar karena Allah, bukan karena yang lainnya. Ingat, kalimat itu mulia, kalimat itu besar, dikeluarkan untuk yang maha besar, bukan dengan urusan yang lain atau kepentingan yang lain. Ingat, kalimat itu mahal, jangan kita buat murah karena kepentingan kita. Paham? La ilaha illallah Allahu Akbar, bom bunuh diri, ya. Terus masuk surga, ya. La ilaha illallah. Maka ini pasukan Romawi sudah mulai agak gemeter. Tapi panglima-panglima perangnya, dia lihat. Ini kita lihat, mana yang paling harimau ini kalau dia betul-betul dia perang. Ternyata 3.000-3.000-nya semuanya lebih gila. Begitu dia ngeliat ini semua sama rata, dari musuh dia ngeliat ini nggak bisa kita bedakan mana yang lebih kuat. Karena dia mau cari mana yang lebih kuat, kita hantam rame-rame. Keroyok, biasalah keroyokan. Kalau gentle, nggak berani keroyokan. Tapi perempuan atau laki-laki berjiwa perempu pasti main keroyokan. Dia ngeliat nggak ada yang ketemu, maka ada satu yang jenius, ini aja nih yang bawa bendera nih. Yang bawa bendera kayaknya ini menjadi tolak ukurnya umat Islam. Kalau yang bawa bendera jatuh, maka kayaknya gampang kita bikin lemah dulu mentalnya, bikin mentalnya down, bikin mentalnya lemah. Mereka pikir bisa dilemahkan umat Islam. Umat Islam mentalnya tidak akan pernah turun dan lemah. Kenapa? Karena ada Allah dan Rasul dalam hatinya. Sallallahu alaihi Muhammad. Kayak antum-antum semuanya dan teman-teman antum, kumpulan antum semuanya mental yang tinggi karena Allah dan Rasulnya, insya Allah. Amin. Jadi tidak ada yang bisa melemahkan kita kalau sudah waktunya pengajian, walaupun hujan datang. Sekalian kan? Kok kena sekarang?
Mau ada urusan apapun, waktunya dekat sama Allah. Bukan untuk saya, bukan untuk sosial media, enggak, untuk dekat sama Nabi Muhammad. Enggak pengen. Mahal bayarannya. Kadang cobaannya hujan, malas datang. Cobaannya macam-macam. Tapi kalau yang memang ada uzur betul pun, kita selalu hadirkan, tenang aja. Mudah-mudahan kita selalu hadir, dunia akhirat kita selalu kumpul insya Allah. Amin. Dicari, dilihat nih Abdullah bin Rawaha nih, yang megang bendera. Berdoa, dicari, diincar, dilihat ini nih, serang dia. Begitu serang ternyata kena Abdullah bin Rawaha, langsung sudah dikabarkan sama Nabi Muhammad SAW di kota Madinah dan sudah tahu yang meninggal siapa, yang wafat siapa. Maka diambil sama Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Begitu dipegang sama Sayyidina Ja'far, perang, diserang, diserbu. Yang serbu dia bukan 1-2 orang. Dalam riwayat Bukhari atau dalam riwayat Bukhari disebutkan ada lebih dari 50 lobang badannya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, itu bagian depan aja. Artinya ini orang tidak ada mundurnya sama sekali. 50 lobang, pernah kebayang? Masih maju. 50 tombak, panah, pedang, sesetan, semuanya dihitung 50 sama Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Gak ada di bagian belakang. Dalam riwayat lebih dari 70. Siapa orang sekuat itu? Kalau bukan karena Allah dan Rasulnya yang membuat dia kuat seperti itu, gak ada yang bisa bikin kuat di dunia kita. Gak ada. Sama sekali kita ini lemah tanpa Allah dan Rasulullah SAW. Maka begitu dipegang sama Sayyidina Ja'far, panglima dari musuh, serang dia, serbu dia, serang rame-rame semuanya, putus tangan kanannya. Diambil tangan kiri itu bendera. Kenapa? Biar pasukan yang lain yang sedikit nih tidak putus asa dengan turunnya atau jatuhnya bendera panjinya Islam. Pegang tangan kiri, masih ikut perang. Bukan mundur, masih maju. Hilang satu tangan, masih ada satu tangan, ikut perang terus. Diincar lagi puluhan, ratusan orang ngincar Sayyidina Ja'far, kena lagi tangan kirinya. Dipotong kanan, dipotong kiri, masih pegang dengan 2 lengan. Nih. Demi itu bendera tidak jatuh. Siapa yang bikin dia kuat? Orang kalau sudah cinta sama Nabi Muhammad, apapun akan dilakukan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi halangan hujan, pulang kantor capek. Kecuali memang lagi nggak enak badan, lagi sakit, dalam keadaan begini istirahat di rumah, kita hadirkan insyaallah. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka setelah dipegang dengan badannya pun akhirnya tertusuk dan tertombak Sayyidina Ja'far, barulah dipegang bendera tersebut dengan Sayyidina Khalid bin Walid yang dapat gelar dari Rasulullah SAW di kota Madinah, Saif min suyufillah, pedang-pedangnya Allah di atas muka bumi. Pedangnya Allah tidak akan tumbang. Makanya pasukan yang dipimpin sama Sayyidina Khalid bin Walid tidak ada dalam sejarah kalah. Itu perang Mu'tah dipimpin dan dipegang oleh umat Islam setelah dipegang benderanya oleh Sayyidina Khalid bin Walid. Itu Sayyidina Khalid bin Walid otaknya cerdas. Dia tahu ini pasukan sedikit dan itu saat itu 3.000 umat Islam yang meninggal dalam riwayat cuma 8 orang atau 12 orang. Dari kaum Muhajir dan dari kaum Ansar. Dari mereka jangan tanya lagi lah, banyak sudah. Full. Sayyidina Khalid bin Walid bagaimana? Itu pasukan dikatakan ini kita sudah perang setengah mati sama umat Islam yang jumlahnya segini, tapi yang mati dari kalangan mereka banyak dan dari kalangan Islam cuma sedikit. Maka Sayyidina Khalid bin Walid pun ngelihat pasukan Islam sudah mulai capek, dia lari ke belakang pasukan bukan untuk lari, tapi minta pasukan yang paling belakang, kamu kasih angkat pasir-pasir. Digempur-gempurin. Tujuannya apa? Jadi kalau musuh ngelihat, wih, itu kayaknya ada kuda datang, itu banyak itu. Jadi pasir naik itu kan debunya. Wih, ini pasukan muslim lebih banyak lagi nih. Baik kita mundur bro. Mundur. Ini pasukan Islam 3.000 aja kita kewalahan. Ada tambahan lagi, ya Allah. Pulang, bubar, takut. Sayyidina Khalid bin Walid dalam keadaan yang luka-luka semuanya pun pulang dan Sayyidina Ja'far dikuburkan di Jordania dan kuburnya sampai saat ini pun ada dan diziarahi banyak orang. Insya Allah kita bisa berangkat ke sana. Amin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.